taqwa, aparatur pemerintah setempat dan juga sekaligus dari para jemaah kaum muslimin dan muslimat jemaah Majelis Taklim Taqwa yang mudah-mudahan semuanya senantiasa berada di bawah naungan rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan bermacam-macam nikmat kepada kita semua, di antaranya nikmat sehat badan, nikmat sehat pemikiran, dan juga nikmat sehat panjang umur. Nah, sehingga dengan adanya nikmat sehat badan, pemikiran, dan juga umur, alhamdulillah pada malam minggu ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam rangka Qiyamul ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan atas keluarganya, sahabatnya, termasuk kita umatnya hingga yaumil qiyamah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum kita mendengarkan kembali pembahasan tentang rukun salat, terlebih dahulu itu ada informasi dan juga merupakan undangan resmi bahwa pada malam Rabu yang akan datang di tempat kediaman saya akan mengadakan pembacaan Maulid Syaraf Al-Anam. Oleh karena itu saya sangat mengharapkan kehadiran para bapak serta ibu dalam acara Maulid tersebut, waktu yaitu pada sholat Isya. Nah, jadi malam Rabu isukan di tempat keluarga dan pembacaan Maulid Syaraf Al-Anam dan malam Rabu pada Isya sesuai jadwal pengajian. Baik, insyaallah nanti acara yang kedua pada tanggal 16 Oktober. Nah, oleh karena itu saya mengingatkan kembali kepada para jamaah bahwasanya memperingati Maulid Nabi, baik itu siang atau malamnya, ini termasuk pendekatan diri kita kepada Allah yang paling agung dan paling mulia. Nah, jadi orang mendekatkan ke Gusti Allah dengan berbagai cara. Usaha orang selalu mendekatkan hati ke Allah. Cuman anu jadi pertanyaan, apakah ketika orang sholat merasakan apa kenikmatan sholat? Ibu pernah merasakan sholat? Coba di bapak-bapak merasakan nikmatnya sholat. Setiap bacaan, setiap gerakan merasuk meresap ke dalam dada. Pernah bos itu? Pernah bu? Nah, sehingga ketika kita takbiratul ihram terbayang kemahagunan Allah. Ketika orang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, orang bisa merasakan kasih sayang Allah taala. Pernah gitu? Nah, itu pernah. Nah, ketika orang baca Alhamdulillahi Rabbil
العالمين. Hati pemikiran kita terfokus kepada Allah yang mengurus semua alam. Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Allah yang menjadi raja di hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Gusti abdi ibadah, yang hanya Gusti abdi minta pertolongan. Nah, pertama ibadah kita hanya kepada Allah, dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Namanya sholat itu adalah suatu solusi untuk memecahkan masalah yang rumit. Nah, ketika orang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Gusti aku hanya kepadamu menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Permasalahan anu menimpa dari urang, walaupun kecayakan pasti urang anu rasakeun jeung Allah anu menyawakeun. Nah, sehingga ketika orang mengiyakan ayat nasta'in, mereka turun ke Gusti Allah. Dalam orang usaha terserah kontrakan kawasan di sholat nasta'in Gusti, abdi minta turun ke Gusti. Ihdinas shiratal mustaqim, Gusti tunjukkeun kami ka jalan Islam, ajeun agama anu lurus, yakni agama Islam. Nah, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu perjalanan orang-orang yang Engkau telah berikan nikmat terhadap mereka, yaitu para nabi, para rasul, para salih. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang-orang yang dibenci terhadap mereka. Nah, jadi urang minta ke Gusti Allah jalan anu lurus. Para nabi, para rasul, para salih, lain perjalanan orang-orang Yahudi, jeung lain perjalanan umat-umat Nasrani. Nah, jadi anu sesat adalah Nasrani. Nah, kemudian yang dibenci Allah adalah Yahudi. Nah, namun sholat urang geus itu sarua ketika orang mendengarkan lagu kenangan, itu terbayang kenangan masa lalu, seakan-akan itu lagu mengetuk hati kita, mengingat masa lalu. Itu lagunya. Itu lewat keindahan. Bahwa orang yang pernah lewat jeung calon istri, sepanjang jalan kan terkena masa lalu. Nah, ketika orang mengingat masa akhir orang, ayat lagu anu kira-kira membawa derita, kemana akan ku bawa derita hati yang luka. Nah, itu terkena kepada masa kita menderita. Kamu sholat Gusti Allah itu mata sholatnya pernah kita pernah dan jauh lama-lama aku merasa ke dalam jantung sehingga menggetarkan hati yang luka. Lama sholat besar sekali aku ketika orang banyak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mati kurang ketika Allah ada sholat anu itu sholat di surga. Ada masalah semua makamana, ada makamana belum. Nah, ini orang yang ke surga ada pun sholat yang diurun. Nah, makanya nanti kita untuk mendapatkan
dari Rasulullah dengan memperingati Maulid Nabi. Karena sahabat dia, siapa orang yang mengagungkan malam atau hari kalianku, maka dia akan memberikan syafaat di hari kiamat. Berarti surga. Tinggal sedekah ikhlas. Kamu sholat kurang ada yang khusus sholat, didukung oleh harus didukung oleh beberapa faktor. Keilmuan, ketenangan, nah itu baru timbul khusyuk. Nah kemudian ada keduanya sahur Imam Abu Bakar As-Siddiq, man aqdama li maulid Nabi kun kana rafiqi bidana sa'ajama anu-anu kana maulid Nabi eta bakal jadi batur kuring di surga. Amin ya rabbal alamin. Sholat orang kadang-kadang ingat sama ingat asbor, ingat tanggal tua. Tapi ketika maulid Nabi cukup kurang sholat ikhlas niatkan memperingati maulidnya Nabi. Yakin kurangnya bakal kebahagiaan di atas surga. Bahkan ketika itu berjanji dibacakan maulid dibagi ada yang lainnya, nah itu Nabi yakin akan hadir di tempat tersebut. Nah dari maqamin huwa hadirun di mana tempat dibacakan maulid Nabi, maka Nabi hadir di tempat itu. Cuma dilihat hadir Nabi apakah tempat orang, apakah mungkin kita bisa merasakan aura yang positif, lalu semua asal yang dilakukan. Tetapi ketika orang cinta yang begitu sangat berat kepada Nabi, nah ketika orang mau disarapalana, maka disitulah akan kita ditemui oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya misi ceramah agama, karena semua hadir sebab melantur pikiran, tidak konsentrasi kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Nah makanya orang mereka ceramah agama maulid Nabi utamakan pada tanggal 12 maulid yaitu membaca maulid syarafana. Dinamakan pada lakul balahu harus pada hari atau malam kelahirannya kalau kita membaca maulid Nabi. Nanti urusan ceramah tahapan yang kedua, berarti pas tanggal 12 maulid, nah kita serentak membaca maulid syarafana, insya nah itulah sebagai mukadimah, mudah-mudahan Allah jadikan penerang hati kita semua. Amin ya rabbal anu sadrasna orang pada bahas ukur sholat anu kagenap niatina walau pihaktin ada mutamadi sanaja orang sholat sunnah ia wajib ikhtiar. Karena baik itu sholat sunnah atau sholat wajib, ada rukun masalah baik, ada rukun ayat syarat, ayat anu sunnah ayat, cuman bedana hari tarawih rukun sunnah, sholat isya wajib. Ada rukun sholat pun pembatalan awet sarwa. Waya ra'akum bi'awdi
ketika dia si jamatnya ngabuktikan menyatakan dengan berbalik setelahnya rukuk libatin seperti semula. Nah, jadi tidak dia adalah lamun jamaah tersebut kemudian kembali kepada sebelum iktidal. Biaya udah dimakan alaihi qadarukuri, yakni orang kembali kepada posisi sholatnya sebelum dia rukuk. Lamun dia jalan sholatnya bergantung ketika sami Allahu liman hamidah, berarti ngantung dari. Lamun ketika dia rukuk sholat nabariyo, maka udah tina sami Allahu liman hamidah diuk dari. Nabi dia kadang-kadang seluruh salat Muhammad bahwasanya jamaah lamun atas rukuk iktidal eta kembali ke semula sebelum rukuk. Nah, makanya menurut lebih kurang di hadapan dada agak miring ke kiri. Nah, begitu sami Allahu liman hamidah eta dengan balik ke tadinya itu salah pemahaman. Ada masuk kembali ke awal, lamun menerukunya sholat nabari nanggung, maka ketika besar Allah liman hamidah nanggung dari, lamun sholat nabari diuk, ketika sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu bari diuk. Itu artinya. Walau syakka fi imamihi ada ilai bermakmum bahwa butuhan. Nah, namun ia jalma ragu-ragu, ia tidak sempurna apa hanje. Orang yang sujud ingat ia tidak lain asana sempurna beraya tumainah. Nah, maka di sini ada lagi wajibnya balik dari nangtung rukuk iktidal sujud. Wa ila batala sholatuhu lamunnya dengan balikan dari rukuknya iktidal maka batal sholatnya. Wal ma'mum yatilam pada salami imamihi. Nah, lamun jadi makmum kemudian nyala ragu-ragu tidak pakai tumainah atau tidak, nah maka begitu imam baca salam dia berdiri menambah satu rakaat. Wa yusanu ayakul firamihi bila rukun islami Allahu liman hamidah. Jadi sunatkan mengucapkan ketika orang tina rukun mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Narima Allah kajama'an memuji ke Allah. Nah, dia mana sami mana aslinya ini. Cuman sami Allah ini ada penyebab. Suatu ketika Sayyidina Umar wakila Sayyidina Ali biasa sholat berjamaah dengan Rasul belum pernah ketinggalan dari awal sampai akhir. Pas suatu ketika Sayyidina Ali terlambat, nah Ali bergegaslah berangkat untuk berjamaah dengan Rasul. Nah, pas di perjalanan ada kakek-kakek
depan hari tidak bisa membuat apalagi karena orang yang sudah tua berubah itu wajib dihormati. Nah Sayyidina Ali nunggu di atas jalan nampak. Nah pas begitu pas pintu masjid laki orang lain bersolat ternyata beragamanya Nasrani. Cuma sehari menghormati model orang gerbang guru-guru diharap ada perayaan ini menurutlah ada sekian yang guru-guru jalan doangnya mikir yang aja komak yakin aki aku sudah masih di malah berjalan mahmud tapi sekali tidak berani melewati. Nah pas lagi sekali belok masjid dia kanjeng Nabi berteruku. Si orang yang Nabi teruku itu sudah cukup lama atas instruksi Allah. Ya Allah, hai Muhammad, mane ruku keluarkan, ulah terburu-buru, Jibril tahan mereka pundak Nabi, ditahan bersahudah. Nah kemudian itu apa namanya? Jibril coba itu matahari ditahan dulu dari perjalanan. Nah yang mata perintah Nabi itu dengan saya pada Jibril maksudnya Allah yaitu menghargai baginda Ali yang ingin sholat berjamaah. Nah pas begitu nampak saya mengucapkan alhamdulillah harusnya sholat ini Nabi. Akhirnya kalimat sami Allah dia dipakai di dunia dia. Kenapa ini oleh para ulama diberi makna menerima? Karena Allah As-Sami yang zat maha pendengar, Al-Basir zat yang maha melihat. Bersama Allah dengan ini berarti Allah dia bagaimana dengan ini. Nah makanya oleh para ulama makna sami Allah taqabbalallahu liman hamidah. Allah menerima bagi pujian orang yang memujinya. Nah jadi sekali mulia Allah alhamdulillah. Nah pas begitu mau dipakai maka digantilah dengan sami Allahu liman hamidah. Nah kemudian wajahu limamin wa mubalikin yang sunnah mengucapkan sami Allah jadi keras bersuaranya bagi imam atau mubalik. Lamun imam mendengar sami Allahu liman hamidah, lamun ada suara imam tidak terjangkau, tidak terdengar, maka dibutuhkan mubalik anu menyampaikan sholat imam kepada makmum. Ketika imam maca sami Allahu liman hamidah, mubalik sami Allahu liman hamidah, itu mubalik. Nah kemudian karena Islamin Allah ma'ya zikir intiqal wa yakula ba'da kesalati ayatana laka'an disunahkan ketika orang bersami Allah liman hamidah berdiri tegak, tangan akbarnya dijulurkan ke bawah dibandingkan
bakal diondorkeun kana lamun sakira teu mantap ngabatalkeun salat. Nah pas begitu terus beres nangtung harap dibaca Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min shay'in ba'd. Benar dibaca milus samawati wa milul ardi wa mil ma syi'ta min shay'in ba'du. Nah jadi ia jadi bacana ku setiap jamaah sholat mulai pakai nembalan imam sami Allahu liman hamidah makmum Rabbana lakal hamd. Itu berbeda mazhab. Nah kemudian wamilu biroti beramilu menambil bahkan disunatkan ditambahan alus karena iwal masjid aku makor aku kuluna lakakun anu paling berhak anu paling benar ucapan seorang hamba ialah ucapan wa kuluna kami semua adalah milik Tuhan. Bagi Tuhan ada hanya sebatas alat yaitu hamba. Lamanya dipakai tidak ada satupun yang bisa menghalangi ketika Allah sudah memberikannya. Nah jadi Allah ketika memberikan rezeki kepada seseorang ini lamanya tidak ada yang bisa mencegah. Walau makia imanaka dan tidak ada yang bisa memberikan apapun terhadap apa yang telah dilarang dicegah oleh Allah. Namun Allah melihat sana yang mengaku asal tajrid ilmuwan. Kenapa? Nah karena walau dia lima manata tidak ada yang bisa memberikan apapun bagi apa yang telah Allah cegah. Nah kemudian berikutnya wala yang tahu terjadi minta jatuh jengol manfaatnya yaitu kesulian di hadapan Gusti Allah. Nah, itu kesimpulannya sebanyak apapun harta, jabatan, kedudukan, nilai yang kamu manfaatnya. Orang yang mempunyai kekayaan, ia bagi Allah makhluk kenaungan. Terkecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa qalbun salim, hati yang selamat dari ujub hingga takabur. Wa sunnah kunutun wallahu